Amin Rais itu adalah kita. Gue paham. One of us. Kita tahu arahnya. Iya. Amin Rais itu adalah kita. Cuma bedanya kita tidak mengutarakan itu. Ke permukaan ya. Jadi Ini cuma jokes doang ya, bercanda doang ya. Semoga itu cuma keyakinan Pak Amin Rais dan itu tidak benar. Semoga itu. kalau benar ya, jogetnya laki banget loh. Oh, nih. Masya Allah. Oh itu, oke. Bawaannya apa? Pengen coleknya pantatnya. Au. Ini kita lagi mau bahas nggak enak juga sih. Bahas apa tuh bang? Pokoknya semua kita bahas selama lu ada. Tapi ya selama lo, karena lo kan doer banget nih. Congornya nih. Ini bro, kenapa tuh si Opa Amin Rais tiba-tiba kan upload itu video, terus tiba-tiba nyinggung Teddy dan ini Seskap Teddy sama Pak Prabowo loh. Iya kan disuruh ninggalin itu. Tapi ada pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu dia loh? Gitu. Menurut lo gimana? Menurut keyakinan saya aja ya. Iya. Menurut keyakinan saya. Pak Amin Rais itu beliau sudah tidak ada ambisi politik. Kayaknya dia udah tua juga nggak sih? Apalagi yang dikejar. Bom bunuh diri aja. Udah Itu terlalu frontal. Bom bunuh diri aja gitu. Ya, Tapi Pak. gua amatin tuh responnya Mutia Hafid sama Kodari itu agak aneh sih. Anehnya gimana men? Dibilang ini AI. Yang harus komen itu AI adalah sebenarnya Amin Rais. Amin Rais tidak bilang itu AI. Amin Rais siap mengajak ke pengadilan. Nah, ini pejabat kita nih yang suka nyebok-nyebokin ini Bingung. Nggak rasional jadinya. Apa nggak rasional? Iya. Apakah maaf nih sebodoh itu atau gimana ya? Menurutnya gimana? Iya, bodoh juga ketika Pak Amin Rais bilang, ayo saya siap bawa ke pengadilan, saya panggil dokter spesialis. Loh, Terus bilang ekspektasi lu kok kenapa bawa ke pengadilan anjing? Ini orang. Makanya gue bilang Pak Amin Rais bom bunuh diri ya, itu. Tapi ini menurut lo nih, ini murni kritik moral atau sebetulnya pesan di balik itu tuh ada pertarungan politik yang lagi naik nih? Ya yang mungkin, ya gua ini ada jokes aja lah, ini jokes dan mungkin ini aja, cuma lucu-lucuan aja. Amin Rais itu adalah kita. Gue paham. one of us. Kita tahu arahnya. Iya. Amin Rais itu adalah kita. Cuma bedanya kita tidak mengutarakan itu. Ke permukaan ya. Jadi Ini cuma jokes doang ya, bercanda doang ya. Jadi Amin Rais menyuarakan apa yang ada di bisik-bisik masyarakat selama ini. Gitu. Iya, mungkin. Nah tapi bro, ini sebetulnya Amin Rais ini lagi ngirim pesannya ke siapa? Ke Seskap Teddy atau ke Pak Prabowo? Kalau gue lihat sih dari videonya yang gue lihat aja, itu kan beliau itu memberi pesan ke Pak Prabowo untuk memecat Teddy, ya kan? Cuma maksud gue kalau gue kan selalu kebijakan atau kinerjanya. Ya kalau gue pribadi, kalau misalnya mau mengevaluasi Seskap Teddy ya harus dengan kebijakannya atau kinerjanya. Kalau kinerjanya nggak benar dan lain-lain, baru dievaluasi gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak beliau tuduhkan itu kan itu sifatnya sudah personal. Ya? Nah kalau personal ya harus dibuktikan dengan personal gitu. Ya tapi kenapa si Pak Amin Rais itu bro, nyerangnya personal gitu loh. Iya kan, itu kan udah personal banget. Mungkin gak ada yang mau ngangkat kali, dia capek juga kan. Kok gak ada yang mau ngangkat ini sih? Biar saya aja yang ngangkat. Tapi kita kan punya ini bro. Moto no viral no justice. Iya. Jadi sengaja bikin viral, bener gak sih? Iya, Butuh jadi kan atensi. akhirnya ketika beliau, ya itu tadi gue bilang bom bunuh diri aja. Jadi ketika beliau apapun resikonya udah gue angkat aja ini, nanti kan akhirnya ini Viral dulu, ntar urusan belakangan gitu. ngomongin di podcast tuh nanti tuh. Nah ini kan kayak kita nih. Ya, kayak kita, mungkin podcast lain, influencer yang lain, kan akhirnya pada ngomongin jadinya. Yang penting dia kayak ngelempar ini dulu gitu. Bom dulu gitu ya, belum gitu. Siapa yang kepancing? Tapi sampai hari ini ada sanggahan dari yang diomongin ini nggak sih? Belum ada kan? Nggak, nah itu Sanggahannya dari, ya itu Menkom Digi, kalau nggak dari Kodari. Kom Digi Salah ngapain pula. ngurusin?
antisipasi salah pula Iya, gitu. salah pula. Dibilang hoax. Dibilang hoax lah, maksud gua ya harusnya ya yang bilang hoax itu ya harusnya yang bersangkutan ya yang dituduh. Enggak kok saya tidak seperti yang beliau katakan. Nah itu keren. Atau yang ngomong katanya, YouTube saya dibajak hoax itu pakai AI gitu kan? Iya oke, kalau itu AI atau itu dibajak oke. Tapi kan Pak Amin Raisnya sendiri yang memang nantangin. Bawa aja ke pengadilan, saya berani kok katanya. Iya, Saya kan- panggil dokter spesialis. Mungkin di Iya bener kan? Ini menurut lo nih, udah kayak donat dia. Semoga itu cuman keyakinan Pak Amin Rais dan itu tidak benar. Semoga itu. Kalau benar gimana? Lo Kalau benar, pertanyaan. Kalau benar ya udah itu ranah privasi aja, pribadi aja. Yang kita kritisi adalah kebijakan dan statementnya aja gitu loh. Menurut lo sebetulnya Teddy harusnya klarifikasi nggak sih? Atau ini udah bener nih, dia diem aja cuek aja? Menurut lo nih? Kalau mau isu itu stop, dia harus klarifikasi. Kalau mau isu itu berhenti, enggak, saya tidak seperti apa yang dia katakan. Kalau mau isu itu stop. Tapi kalau beliau ya udah biarin aja lah, biarin aja, hilang berlalu aja. Ya udah paling bener didiamin aja. Didiamin aja ya. Biar jadi misterius. Nah itu dia kan bahayanya demokrasi kan itu kan, lo udah kayak dilempar ke publik aja nih kan, tanpa bukti yang kuat lo ini. Iya. Iya kan, jadi kan wow udah langsung kayak api aja kan. Jadi dibahas kayak begitu. Bukannya selalu ada reaktif ketika dibilang ini marwahnya presiden gitu, ini marwahnya ya pemimpin negara, kenapa kali ini agak diem gitu ya? Nah itu dia, kenapa nggak klarifikasi? Seharusnya sih biar nggak jadi bola liar ya. Tadi di stop di situ, saya tidak seperti apa yang Pak Amin Rais katakan. Nah udah kelar itu harusnya. Harusnya begitu ya. Harusnya kelar. Saya harusnya begini, takutnya ngetril gitu gimana tuh bro? Cuma masalahnya kalau dibawa sama Pak Amin Rais ke pengadilan kan repot. Loh, harus ngikut-ngikut. Iya. Gua bercanda, ini kan kita bercanda. Maksudnya kalau dibawa ke pengadilan kan itu repot. Itu malah repot ya. Cuma kalau gua pribadi kalau sama Pak Seskap tadi gua nggak ada masalah. Cuma yang gua kritisi itu pada saat beliau bikin postingan Pak Prabowo berenang di akun sekretaris kabinet. Emang ada? Ada. Emang dia yang post? Kalau Ya, tahu dia yang ya, post. gua nggak tahu entah dia yang post atau bukan, tapi seenggaknya itu akun sekretaris kabinet, Oh oke. Kenapa nih? akun resmi, bikin postingan Pak Prabowo berenang. Maksud gua kan itu kan bisa jadi mainan intelijen ya, kayak jendelanya Pak Prabowo ada segini ini di mapping tempatnya. Seharusnya tuh yang sifatnya kayak begitu nggak usah lah. Lu lebih diposting. ngeliat ke situ atau dari sisi ini Nah, kan kalau saya apa? lebih sisi itu aja, publik saja. atau ini- Nggak mungkin saya dari sisi Pak Prabowo lagi berenang lagi Bukan. di bawahnya ada. sisi nggak resmi. Sisi ini kan akun resmi, kok hal-hal yang nggak resmi. Iya, harusnya akun sekretaris kabinet isinya agenda-agenda Pak Prabowo. Nah, agenda kerja gitu Agenda kan. kerja kayak Pak Maksudnya Prabowo tuh, iya. bertemu dengan menteri ini, Pak Prabowo bertemu dengan pemimpin negara ini. Itu lebih ke oke, situ kan. harusnya. Cocok nggak cocok, Nah, kritik iya. gue tuh seperti itu, nggak masuk ke personal, nggak ada. Iya, dikira salah upload, salah akun gitu. Iya. Even kalau seandainya, gue sih harapan gue bukan Pak Teddy yang mengupload itu, bawahannya. Gue berharap Pak Teddy evaluasi bawahan yang megang akun itu. Soalnya udah terlanjur ke upload. Take down nanti malah tambah rame lagi Iya kan. harusnya take down Take down bagus. aja. Tapi tambah Take down rame. bagus dan dia bilang kami meminta maaf atas kegaduhan. Kan keren. bentuk koreksi kan. Oh, bentuk sempet koreksi. gaduh, sempet gaduh ya. Kan sempat rame Rame, juga, viral. sempet rame. Pas berenang itu. Motifnya apa ya makanya? Ada waktu itu sempat juga ada Hambalang Boys ring satunya asprinya Pak Prabowo yang dia bikin A Day in My Life. Gue inget tuh. A Day in My Life dari bangun tidur bersama Pak Prabowo nih gini. Maksud gue, lu tuh apa sih yang pengen ditunjukin? Lu kedekatan lu dengan Pak Prabowo, oke lu bagus, kita tahu lu semua dekat dengan Pak Prabowo. Cuman jangan kayak begitu juga gitu loh. bener. Kayak Pak Prabowo nggak ada marwahnya kayak begitu. Kayak Pak Prabowo lagi makan di syuting, di gini. Kan
nggak etis. Maksud gua Udah itu izin belum gitu kan. Bisa di mapping. Oh kalau presidennya Putin tembak itu ajudan kayak begitu. Tapi rata-rata begitu karakternya begitu ya. Gua tanyain, lu kan lebih tahu nih. Emang yang rata-rata kayak gitu karakternya gitu. Hambalang bos begitu. Tapi mungkin Pak beliau juga nggak komplain kali sehingga terus itu dilakukan nggak? Ya kan kalau gua kemarin sempat angkat kontennya, maksud gua janganlah seperti itu. Lalu ada konten tentang itu? Ada gua kayak siap namanya kalau nggak salah Agung Surahman apa si Asprinya itu. Ya gua kritisi sebatas ya lu jangan kayak begitu. Karena kan dilihat sama musuh-musuh negara lain gitu kan kita nggak tahu. Bro, tapi ya bro Bangun tidur Pak Prabowo agendanya kayak gini. Jangan-jangan dia udah minta izin duluan, udah nggak apa-apa. Kan bisa juga loh bro. Namanya orang dekat kan, ya udah posting aja nggak apa-apa. Tapi kayaknya Hambalang Bos yang lama kayaknya nggak suka deh sama yang kayaknya ini menurut keyakinan saya. Dan kayaknya Hambalang Bos yang lama tuh kayaknya nggak norak seperti yang sekarang deh. Siapa Hambalang Boys yang Kan lama? kayak Pak Sugiono, kayak Pak Sugiono, siapa terus siapa si lagi? Anggaraka, kayak si siapa lagi tuh Setnik tuh saya Prasetyo Adi. Si Sudaryono, maksud gua kan nggak senorak yang sekarang. Oh jadi ini. menurut lo konten-konten yang diupload ini, menurut keyakinan lo, Menurut keyakinan saya Hambalang Boys yang baru itu, norak. nah yang lama nggak suka tindakannya yang baru. Menurut keyakinan saya. Karena menurut lo. keyakinan saya yang lama itu nggak norak, kan senorak sekarang. Oke. Nah menurut Harusnya kalau keyakinan misalnya lo, mereka setuju dan mendukung, harusnya mereka norak juga. Padahal kan mereka nggak norak. nah ini ada insight baru maksud gua gini loh. Menurut keyakinannya si Salim Doer, Hambalang Boys itu ternyata ada yang lama Versi dan yang lama, baru. ada yang baru. Yang lama itu adalah si Sugiono, Anggaraka, Banyak kan Prabowo, terus si ini nggak senorak sih seperti Iya, yang lo baru-baru. sebutin itu, yang Iya. baru-baru itu. Oke. Maksudnya Tapi kalau terjadinya yang satu, yang baru sama yang lama itu karena udah purna tugas atau mereka dianggap ya kan udah kalau mecer? yang lama kan udah pada jadi menteri kita lihat kan. Oh, jadi udah mecer kasih jabatan. Iya. Jadi Kalau yang baru ini kan yang sekarang jadi ngawal Pak Prabowo ini. Oh, oke. Yang di ring itu Iya, gitu ya. kan ada yang video yang joget-joget di dalam mobil. Oh enggak. tuh tahu yang duduk itu kan. Kayak gitu. Lu nggak tahu. Coba lu gitu. Aneh. Coba nanti ditampilin insert kita lah nanti kayak yang mana. Maksud gue, aduh, kok Itu yang Viral, joget-joget viral. itu yang Viral. ini, yang lama ya. yang baru ya? Oh, yang baru. Oke. Jogetnya laki banget loh. Oh, nih, gitu. nih. Masya Allah. Oh itu, oke. Bawaannya apa? Pengen coleknya pantatnya. Oh ya. Au. Oh dulu kalau udah kayak gini bener kata lu kan jadi malam-malamin si Pak Prabowo. Jelas. Oh iya. No wonder Hambalang Boys yang lama kurang suka ya. Ya jelas kalau Tapi ini- HB yang lama itu kan yang kita tahu ya, dia menjunjung tinggi ininya Pak Prabowo, Marwahnya marwahnya Pak Prabowo. yang memang kepemimpinannya beliau, militeristiknya beliau. Kalau sekarang kan Ini isu apa lu dapat? keyakinan saya pribadi. Oh gitu. Dan ini bisa jadi salah loh. Aman kan? Aman kan? Ini kita di tepi jurang udah mendingan kita bahas program yang lainnya MBG. Ah, MBG. MBG sesuai dengan nama channel ini 2045 Indonesia Emas dimulai dari investasi awal MBG. Oke. Ya udah sekarang gue mau tahu. Gue mau nanya. Gue kan scroll di ini loh IG. Kenapa lo marah-marah sama si Dadan tuh? Yang mengenai lapas itu. Lo siapa yang nggak marah? Kenapa gimana? Abang nggak marah? Gue host, gue harus nanya. Siapa? Semuanya pasti marah lah. Kenapa? Jadi kita bukan cuma dari yang lapas, kita mulai dari awal dulu deh. Gimana? Banyak. Gondoknya gimana? Banyak nih, ini BGN gini. Kalau gue selalu disclaimer bahwa gue tuh setuju program MBG. Setuju loh. Setuju. Asal dijalankan dengan baik dan benar. Oke. Mulai dari daerah 3T dulu, rapihin dulu, operasionalnya udah benar, baru meluas ke daerah yang lain. Ini gue setuju program MBG. Jadi sangat tepat sasaran. Kalau dijalankan dengan benar ya. Dengan benar. Tapi kalau ugal-ugalan kayak begini, nah terus belum BGN bikin pengadaan motor listrik. Hal-hal yang Motor. sifatnya nggak ada sangkut paut sama Kaos gizi. kaki, Kaos apa, kaki, motor, semir. semir. Jaket.
Ya, terus apalagi Zoom meeting sampai 5,7 M, pengadaan IO 113 miliar. Itu maksud gue kan hal-hal yang sifatnya nggak ada urusannya dengan gizi, tapi dibuat di program makan bergizi. Jadi lu tuh curiga Rusak. kalau MBG itu jadi bancakan. Bancakan, menurut keyakinan saya bancakan jadinya. Ini jadinya ajang main proyek jadinya. Ada hubungannya sama 2029 menurut tuh. Bisa jadi. Ini program Karena kan sebenarnya ngumpulin duit buat nyawer nanti. Ya kan lu juga yang seneng nanti bapak lu juga periode kedua nanti. Ya seenggaknya saya dapat saweran. Kalau dapat aman ya bisa dikondisikan lah itulah. Jadi menurut lu yang benar tuh MBG gimana menurut lu? Ya itu tadi kita mulai dari 3T dulu, daerah 3T, daerah yang memang benar-benar terluar, terdepan dan sangat membutuhkan. Terzolimi. Ya, terzolimi lah gitu kan. Yang memang buat makan aja susah gitu. Mulai dari situ, gizinya dirapihin, makanannya dibuat proper. Ya kan? Nah, operasionalnya dibikin udah lancar nih, udah bagus, udah nggak ada kekurangan, baru meluas ke daerah-daerah yang lain. Jangan kota lu buat MBG. Kayak anak-anak SD di Senopati di Blok M dikasih makan MBG, dibuang sama dia. Saya setiap hari makan steak. Iya benar Maksud loh. buat Itu apa? benar. Jadi nggak tepat sasaran, akhirnya buang-buang anggaran aja. Kita tahu maksudnya Pak Prabowo bagus dan mulia. Yaitu apa? Memberi makan semua anak Indonesia. Tapi ya harus tepat sasaran dulu. Ini coba deh, sakit hati nggak kita dengernya kayak kok buat motor listrik, buat semir sepatu, anggarannya triliunan. Jangan lupa masuk kampus juga lo sekarang. Dan masuk kampus. Terus masuk lapas lagi. Masuk kampus aja udah aneh, ini masuk lapas. Yang ada orang pada pengen masuk penjara biar dapat. Tapi ada kemarin tuh berita yang menolak gitu loh. Apa ya instansi? Ada kampus ya. Kampus apa lupa gue nolak. Sampai akhirnya bilang tugas kami mendidik bukan memberi makan gitu ya. Tapi udah ada yang mau kampus. Cuma maksud gue MBG ini kan isu yang sangat sensitif ya. Benar. Nah dan kepala BGN-nya seperti ini gitu. Maksud gue MBG itu ketika blunder yang diserang Pak Prabowo. Bukan si Dadan. Makanya gue kenapa yang gue serang itu selalu directnya ke si penanggung jawabnya ini nih, ke si Dadan. Karena ini kan kita udah tahu programnya Pak Prabowo. Jelek buruknya Pak Prabowo yang dapat. Benar. Gitu loh. Udah hampir banyak tamu yang kita undang nih di sini. Salah satunya komplainnya supaya mengharapkan Pak Prabowo itu reshuffle Dadan. Tapi sampai sekarang nggak di reshuffle. Gue juga bingung. Kenapa Dadan dipertahankan? Dadan, Pigai gitu. Menurut lo kenapa nih? Tunggu dulu MBG dulu. Kenapa nih? Gak tahu gue. Mungkin ada yang bilang bahwa kalau kepala BGN-nya Dadan, tuh dapur-dapur jadi cepat, masif gitu, bergeraknya cepat. Cuman kan kalau kita carinya kuantiti, akhirnya yang ada kita boncos anggaran jadinya 1,2 T loh. Satu hari ya. Satu hari. Tapi lu tahu nggak Bang, dari 335 T kan ada orang yang yang larinya ke benar-benar untuk makanan anak itu cuma 6,5%. Wah. Baca artikel itu nggak? Iya. Jadi lebih banyak. Gua sempat lihat sedikit. Jadi lebih banyak ke tetek bengek lain. Iya, lebih banyak ke tetek bengek lain. Tetek Dibandingkan bengek lain makan. untuk mendeliver 6,5% ini. Iya. Gitu loh. Kayak anjing 90% jadi buat yang lain gitu. Iya. Buat operasional lah, buat Terus ini. ada juga cerita-cerita tentang anak-anaknya ya orang mampu lah. Anak-anaknya dikasih MBG menolak kan. Jadi orang tua juga protes. Nah, artinya memang belum tepat sasaran Iya kan, ya. sekarang gini, orang tuanya anaknya menolak dikasih MBG. MBG-nya apakah akan balik lagi jadi duit anggaran? Kan enggak, basi, kebuang aja. Banyak juga yang kebuang. Banyak juga yang kebuang. Gitu loh. Ini lo marah-marah yang ke lapas ini lo, kocak juga. Ini Itu sebenarnya program lapas. kemanusiaan atau kebablasan? Bagi-bagi proyek baru lagi aja sih. Dengan atas Ya kan nama kemanusiaan. Ya atas nama jelas itu dibungkus dengan itu. Cuma kan kita udah sama-sama tahu ya bahwa lu punya duit lu bisa bikin dapur. Mungkin sekolah-sekolah titiknya udah pada habis ya udah dibagi ke yang lain gitu. Tapi sebenarnya udah banyak ide yang lebih baik menurut gue. Salah satunya Pak Ahok ya bilang
Kalau memang tujuannya adalah untuk Ngasih makan anak. ngasih makan anak, Kasih aja duitnya. kasih aja duitnya. Iya. Mungkin dengan duit 10.000 dikumpulin 5 hari 6 hari itu bahkan satu keluarga yang sehat gitu kan. Ya, gue lebih setuju Pak Ahok bilang kayak yang diusulin sama Pak Ahok kayak begitu. Kenapa? Soalnya ada yang mengkritisi Pak Ahok, dia bilang gini, oh nanti sama orang tuanya buat beli Korupsi, rokok, rokok. buat beli pulsa lah, buat beli ini. Ya enggak, dari sekolah sudah ada peraturan. Lu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu menunya ini udah ada dari sekolah, wajib dan harus dikasih. Kalau enggak, anggarannya dicabut. Gitu Kan aja itu ya. bisa dibikin regulasinya. Tapi Oke, kalau misalnya kita nggak mau pakai yang Pak Ahok, lebih gampang lagi dan lebih menghidupkan lagi, pakai kantin sekolah. hidupin kantin sekolah ya. Iya, libatkan UMKM sekitar, ibu-ibu sekitar suruh masak. Itu lebih bagus, Pak. Menurut lu gimana ya? Pak Prabowo kan ada satu statement bahwa daripada uangnya dikorupsi, mendingan saya terusin nih MBG gitu. Lu dengar kan? Dari MBG juga bisa dikorupsi. Emang korupsi dari tempat lain doang. Dari makanya. MBG emang nggak bisa dikorupsi. Udah tepat nggak artinya beliau Anggaran punya 15.000, ya nggak tepat lah jelas. Anggaran 15.000 kok bisa kita bikin 15.000 5.000 ya. bisa. Semangka setipis jembut. Setipis kartu ATM. Yang gue sebel sama Dadan itu dia pernah ngebohongin Pak Presiden di rapat kabinet. Dia bilang, siap Pak, pokoknya satu Lele SPP, itu ya? satu sapi, Iya. 19.000 sapi. 19.000 sapi kita potong setiap hari. Satu anak dapat satu lele utuh. Maksud gue, ini di rapat kabinet loh. Dia bilang berani ngomong kayak begitu. Terus ditanya lagi tuh kemarin, Pak Dadan gimana yang soal 19.000 ekor sapi itu? Oh itu cuma simulasi. Lah, kenapa lu bilang di rapat kabinet 19.000 ekor sapi bakal dipotong kalau ujung-ujungnya lu bilangnya simulasi? Kan berarti dia ngebohongin presiden terang-terangan. Nah akhirnya siapa yang dirugikan? Ya Pak Prabowo lagi. Ketika MBG jelek ya diserang Pak Prabowo. MBG jelek serang Prabowo. Ngebantai isu MBG ini gampang banget. Ngebantai isu MBG ini. Iya benar. Benturin aja sama guru honorer. Iya, itu benar tuh. Habis sudah. Udah banyak yang teriak loh itu kan. Bayangin karyawan SPPG dapat jatah P3 sedangkan guru honorer nasibnya nggak tahu ke depan kayak bagaimana. Gaji yang 200.000, 300.000 masih banyak. Tapi ada janji politik dari Pak Hasim tuh. Tolong catat nih semua, nggak mulai Coba cek gaji naik 2 juta itu Oke. gimana? Gaji naik per 2027 guru honorer pada diberhentikan, coba dicek. Benar gak beritanya tuh? Gua lihat kalau nggak salah mulai 2027 guru honorer udah nggak ada tuh. Dia daripada jadi isu terus, mendingan ya mungkin lebih baik dihentikan itu ya. Iya, kan kasihan. Jadi MBG mah tetap aja Memang berjalan. kasihan. Jadi sebenarnya negara ini punya uang apa enggak sih? Apa hanya ini bedain skala prioritas? Utang negara sudah mau hampir 10.000 triliun. Tapi di sisi yang bersamaan MBG harus tetap jalan. Itu ada AI-nya juga tuh. Lo mau gempa mau apa yang penting MBG ada. MBG itu setahu gue berhentinya 1 hari sebelum kiamat. Pak. Karena dia harus nyuci ompreng dulu kan. Bersih dulu baru ya kiamat. Nah, nyuci ompreng dulu baru kiamat. Ini pertanyaan terakhir nih. Lo sebagai pendukung Pak Prabowo, ini lo boleh ngeliat sini. Pesan-pesan tanpa sensor apa buat Pak Prabowo untuk MBG khususnya Dadan tercinta lo itu? Atau ring satu ya Yang gitu satunya ya? lah, terserah. Apa yang ada? Kalau untuk MBG buat lebih baik untuk saat ini mending di stop dulu. Evaluasi. Yang pertama di stop, yang kedua dievaluasi, yang ketiga mulai dari daerah 3T dulu. Rapihkan di daerah 3T baru meluas ke daerah lain. Udah itu aja. Terus juga Bahkan jadi bagus. Targetingnya juga harus jelas. Iya, benar. Karena nggak semua orang butuh MBG. Misalnya Jakarta Jakarta, gitu. Sekolah ya kan? internasional banyak. Sekolah internasional nggak butuh MBG. Bener. Fokus Memang kita anggarannya tahu kok tepat banyak sasaran. yang butuh MBG itu banyak. Kita tahu di daerah-daerah yang pedalaman sana tuh ketika ada MBG mereka merasa wah ini sangat luar Terbantu, biasa ya. terbantu. Ya memang itu daerah 3T. Makanya mulai di daerah 3T dulu dan itu diperbaiki, gizinya dibuat proper, menunya diperbagus. Nah, ketika operasionalnya sudah berjalan dengan baik, baru melebar. Itu bener.
Harusnya Pak Salim Doer ini yang diangkat jadi apa? Kepala BGN. Staf sus minimal, iya kan? Staf sus BGN. Ciao. Ciao.